Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Bu. Ya, apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda pada pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat. Mohon bimbingan sama ayah bunda untuk mendampingi Ananda untuk belajar ataupun aktivitas di rumah. Ayah bunda jangan lupa untuk menyuruh Nanda mematuhi protokol kesehatan agar tetap sehat dan bebas virus corona. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan absen kalian. Kalian masih aktif apa tidak? Sekarang kita akan belajar kelompok 1 ya, kelompok 1. Viko ada? Ada, Bu. Kensi? Ada, Bu. Anggun? Ada, Bu. Rehana? Rifka? Ada, Bu. Ya, Baim? Ada, Bu. Abinaya? Ada, Bu. Anissa? Anissa ada? Feris? Ada, Bu. Ada, Bu. Terus Hamzah? Oh, Hamzah belum masuk ya. Baiklah, sambil menunggu yang lain, nanti biar gabung. Nah, sekarang kita akan belajar. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu, mari kita doa bersama-sama. Coba bisa dipimpin oleh salah seorang, minta tolong sama Faik untuk memimpin doa. Doa mulai pelajaran. Yuk. Doa mulai. Ya Robbal Alamin. Nah, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sekarang Bu Guru akan bertanya dulu sama anak-anak, apakah tugas yang dari Bu Guru yang kemarin sudah dikerjakan? Sudah, Ya, baik sekali. Nah, kalau kalian disiplin, anak-anak disiplin dalam mengerjakan tugas, terus belajar dengan sungguh-sungguh, nanti cita-cita kalian akan tercapai. Sekarang, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk mengulangi, mengingat-ingat materi yang kemarin yang sudah Bu Guru ajarkan sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Baiklah, coba Bu Guru ingin bertanya. Coba sebutkan alat gerak manusia itu ada apa saja? Coba. Iya, tulang dan otot. Selanjutnya, sebutkan organ pernafasan manusia. Ibu minta tolong coba disebutkan. Kensi. hidung, faring, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Iya, baik. Terima kasih. Betul sekali, tepat sekali. Nah, sekarang bagaimana cara memelihara organ pernafasan pada manusia? Coba Ibu minta sebutkan Reihana, cara memelihara. Bagaimana? Yang lain bisa membantu?
cara memelihara organ pernafasan? Yaitu, coba yang lain bisa membantu menjawab. Makan makanan. Rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, Iya, akhirnya juga. Ya, rutin berolahraga, makan makanan yang istirahat secara teratur. Iya, betul sekali. Jawaban kalian semua benar. Itulah tadi cara memelihara organ pernafasan kita agar tetap sehat dan berfungsi. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba kita menyanyikan lagu organ pernafasan. Kalian masih ingat? Yuk, sekarang kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup dengan tenggorokan, semua susunan organ pernafasan. Iya, terima kasih. Kelas 5. Cakap. Semangat untuk maju. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan belajar tema 2, kemudian subtema 2, pembelajaran 1. Nah, ini adalah tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, kemudian tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya dengan mencermati teks bacaan yang disajikan. Siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan. Yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, ya, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Sedangkan yang ketiga, melalui penjelasan guru, pada materi organ pernafasan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab gangguan pada organ pernafasan. Terus, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Nah, sekarang coba Bu Guru akan tunjukkan gambar. Coba ini ada gambar yang tertera pada layar monitor. Gambar apa itu, Baim? Gambar mobil Honda dan polisi udara dan ada anak-anak yang menutup hidungnya. Iya, bagus, betul sekali. Itu adalah gambar orang mengendarai kendaraan bermotor, ya. Kemudian kendaraan itu mengeluarkan asap yang sangat banyak. Terus di sebelahnya ada 3 orang anak, yaitu taruhlah namanya Siti, Dayu, dan Udin. Nah, tiba-tiba mereka menutup hidungnya. Alasannya apa kok hidungnya ditutup? Kenapa, Faik? Kenapa mereka menutup hidung? Apa, Caca? Karena ada polusi udara. Karena adanya polusi udara. Iya, karena adanya polusi udara. Nah, terus tiba-tiba Dayu batuk-batuk. Dayu batuk-batuk itu karena Dayu menghirup udara yang kotor. Nah,
Polusi udara itu akan mengakibatkan kerusakan pada organ pernafasan. Nah, maka dari itu, jika kalian berada di daerah atau di tempat yang banyak terdapat asap, banyak tempat yang terdapat debu bertebaran, sebaiknya kalian menggunakan alat pelindung yaitu masker. Tujuannya supaya udara yang kotor tidak masuk pada organ pernafasan. Nah, terus coba, nah ini ada gambar yang kedua. Gambar apa ini, Viko? Gambar apa? Gambar orang yang sedang menghirup udara segar. Iya, bagus sekali. Di situ ada seorang anak yang berdiri di daerah yang di situ banyak ditumbuhi tanaman hijau. Nah, tanaman hijau itu sangat segar dan ini dapat membuat udara menjadi segar. Nah, di situ juga ditumbuhi beberapa tanaman bunga, tanaman pepohonan yang besar. Nah, udara yang bersih itu bisa ditemukan di daerah yang di situ banyak ditanami pepohonan. Nah, terus sekarang Bu Guru akan jelaskan lagi faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Sedangkan yang kedua adalah faktor penyakit. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, sekarang kita bahas dulu faktor yang pertama. Faktor fisik. Faktor fisik yaitu, coba, ini ada gambar seorang bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir ini ternyata dia dulu waktu ibunya melahirkan usianya belum cukup. Biasanya kalau ibu hamil itu ibu melahirkan usianya 9 bulan. Nah, kebetulan si ibu ini melahirkan anak yang usianya masih sekitar kurang dari 9 bulan. Nah, maka bayi itu dikatakan sebagai bayi prematur. Maka organ pernafasan pada bayi itu belum sempurna sehingga membutuhkan alat bantu pernafasan. Ini adalah salah satu faktor fisik bawaan dari lahir. Kemudian yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit ini merupakan atau banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya pernafasan influenza, maksudnya penyakit influenza, kemudian penyakit asma, bronkitis, dan emfisema. Terus selanjutnya ada lagi macam-macam gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan itu ada penyebabnya yaitu gangguan penyakit. Nah, pernafasan dapat dibedakan menjadi 3 atau penyebab gangguan penyakit pernafasan dibedakan menjadi 3, yaitu bibit penyakit menyebabkan penyakit flu, tuberkulosis, flu burung, dan pneumonia. Kemudian yang kedua, pencemaran udara juga menyebabkan penyakit asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Kemudian satu lagi, fisik. Nah, fisik ini juga menyebabkan kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan alat bantu untuk pernafasan. Contohnya tadi terjadi pada adik bayi yang prematur. Nah, sekarang yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dapat kita lihat pada gambar ini. Ini ada gambar
kendaraan bermotor, dan pabrik yang di situ mengeluarkan banyak asap. Nah, ketika kita bernafas untuk menghirup oksigen, jika lingkungannya kotor dan asap rokok mencemari udara, maka udara yang kita hirup adalah udara yang tercemar dan udara tersebut banyak mengandung racun. Nah, maka dari itu ketersediaan oksigen semakin menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas di udara yang kotor. Nah, terus sekarang Ibu akan memberikan tugas pada anak-anak. Nah, ini ada bagan yang harus kalian lengkapi, bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Nah, nanti kalian mengisi bagan tersebut, penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia itu dilihat dari 3 faktor itu ada apa saja, kemudian contoh penyakitnya apa. Nah, nanti Ibu kirim di WA grup ya tugasnya. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjutkan, coba Ibu lanjutkan, nanti adakah di antara anak-anak yang mau bertanya tentang materi yang tadi? Kira-kira apakah kalian belum jelas, adakah yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Sudah jelas semua? Kelas 5. Cakap, 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 tampil, prestasi, menjelaskan, semangat, untuk Iya, baiklah, terima kasih. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor dan penyakit yang menyerang organ pernafasan. Nah, anak-anak, kalian apakah masih ingat 5W dan 1H? Apa itu 5W 1H, anak-anak? Apa saja? bagaimana? Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana? Iya, pintar sekali. Betul. 5W 1H. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan satunya apa? Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Itu adalah sebuah kata tanya. Kata tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang berbeda sesuai dengan jenis kata tanyanya. Kata apa digunakan untuk menanyakan apa? Coba. Benda, Iya. Kemudian kata tanya berikutnya selain kata tanya apa, ada kata tanya di mana. Kata tanya ya bagus, di mana untuk menanyakan tempat. Kemudian kata kapan, Rehana, untuk menanyakan apa? Apa, Rere? Kapan untuk menanyakan apa? Coba dibantu yang lain. waktu, Betul sekali, waktu untuk menanyakan waktu. Kemudian mengapa? menanyakan alasan. Iya, tepat sekali. Mengapa untuk menanyakan alasan. Kemudian masih ada lagi apa yang belum? Yang belum apa? Bagaimana? Siapa? Bagaimana? Siapa untuk menanyakan apa? Coba. Seorang atau 5 orang. orang. Aduh. 5 orang. Nama orang? Iya, betul sekali. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Ini ada sebuah bacaan. Bacaan ini tentang Kul Desa Kelantaran Jerebu ya. Nanti
Ibu kirim di WA grup, kalian baca, dan nanti kalian dibuat menjadi kalimat tanya dan jawaban berdasarkan bacaan yang ada pada bacaan tersebut. Nah, sekarang coba nanti dibacakan dengan teliti, dibacakan dengan cermat. Coba bisa dibaca. Kalau yang layarnya jelas, coba tolong minta dibacakan. Saya, Bu. Ya, Kuldesak lantaran jerbu, aroma sangit asap dari lahan yang terbakar memasuki hidung warga Pekanbaru, Riau pada Selasa pekan lalu. Seantero kota diselimuti kabut, kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Khawatir terhadap kesehatan anaknya yang masih kecil. Dan Muhada memboyong keluar kota dari rumahnya di Kecamatan Tapan ke kota Bukit. Untuk sementara waktu memang tepat, sebab asap pembakaran berbahaya karena partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per milion, akan timbul penyakit. Sedangkan indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. ya, bagus sekali. Ya, itu tadi bacaan yang sudah dibacakan oleh teman kamu, Kenzi. Nah, dari bacaan tersebut, nanti kalian bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya 5W 1H. Terus nanti disertai juga dengan jawaban. Nah, nanti kalian bisa isikan pada kolom di layar ini. Nanti Ibu kirim juga lewat WA grup ya tugas ini. Di sini ada kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kalian tulis pertanyaannya, kemudian disertai juga dengan jawaban. Tentunya jawaban dan pertanyaannya kalian harus sesuai dengan bacaan yang ada pada bacaan tadi sudah Bu Guru kirim pada WA grup nanti ya. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, apakah di antara kalian mengikuti dengan senang? Senang, Bu. Berharap saja sebentar lagi bisa tatap muka ya. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, nah, kesimpulannya kira-kira apa coba? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Baik, kita simpulkan bersama-sama. Nah, manusia itu bernafas menghirup udara yang mengandung oksigen. Udara yang mengandung oksigen itu sangat bagus untuk pernafasan, dan udara yang tidak mengandung oksigen itu adalah udara yang banyak mengandung racun. Nah, apabila kita menghirup udara yang kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Nah, baiklah anak-anak, sekarang untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini, Ibu berpesan pada anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah supaya kita tetap sehat, terhindar dari virus apa Nana?
Virus corona. Iya, virus COVID-19. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, maka kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Coba Bu Guru minta tolong pada Baim untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Yuk, Baim. Berdoa. Terima kasih anak-anak. Nah, Ibu juga ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah menemani anak-anak. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.